بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. أشهد أن لا إله إلا الله ذو القوة المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في القرآن الكريم: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sadari sejatinya kita manusia ini adalah hamba yang lemah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan ini kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia boleh berencana, kita manusia boleh memikirkan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Akan tetapi apapun yang kita rencanakan itu semua tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib dalam kesempatan ini kembali mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi maqamin amin. Manusia hambaku, kata Allah, jika mereka ingin mendapatkan kenyamanan, jika mereka ingin mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat, kata Allah, modal terbaik adalah tentang nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada pada bulan pertama di tahun 1446 Hijriah. Artinya umur kita sudah bertambah. Ada tahun yang baru kita masuki, ada juga tahun yang sudah kita tinggalkan. Makanya ada sebuah qaul yang sangat indah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Manusia itu sangat dianjurkan untuk senantiasa mengintrospeksi diri dalam kehidupan dunia ini. Di tahun yang lalu, bagaimana dan apa capaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik? Atau adakah waktu yang kita lalaikan untuk beribadah kepada Allah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Manusia sangat dianjurkan untuk senantiasa memuhasabah dirinya dan juga terhadap diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita menyadari ada kelalaian kita, ada kekhilafan kita, itu tandanya kita masih ada waktu untuk memperbaiki terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita lihat apa yang akan kita siapkan, apa yang sudah kita raih, apa yang akan kita dapatkan nanti dalam kehidupan akhirat kita. Lalu kira-kira yang pertama sekali yang perlu kita muhasabah, introspeksi terhadap diri kita adalah tentang bagaimana taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dalam kehidupan ini begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Allah berikan umur kepada kita, kita lalai untuk beribadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, kullu bani Adam khata. Kata Rasul, siapapun mereka, manusia, umatku, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua mereka pasti memiliki dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasul melanjutkan hadisnya, wa khairul khatta'ina at-tawwab. Yang terpenting terhadap dosa bukan berapa sering kita melakukannya, kata Rasul. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling penting kita catat adalah seberapa sering kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, apa yang perlu kita muhasabah dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Wa kaifa bi'ibadatina ila rabbina. Hingga saat ini, bagaimana capaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, langsung Allah gambarkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidak aku ciptakan manusia, tidak aku ciptakan jin. Kata Allah, aku tidak memberikan kehidupan kepada manusia itu, aku tidak memberikan rizki kepada manusia itu, aku tidak memberikan kesehatan kepada mereka manusia itu, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk dipergunakan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saat ini, sudahkah umur yang Allah berikan itu kita pergunakan untuk beribadah kepadanya? Sudahkah rizki yang Allah titipkan kepada kita membuat kita semakin dekat kepada Allah? Sudahkah keluarga yang kita punya dalam kehidupan dunia ini menyebabkan kita semakin dekat beribadah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuhasabah, melihat kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa ibadah kita masih kurang, kelalaian kita masih banyak, keluarga kita menyebabkan kita jauh, atau bahkan melaksanakan maksiat kepada Allah. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, hari ini Allah masih hidupkan kita. Allah masih izinkan mata kita untuk melihat semua yang Allah ciptakan. Bukankah harta, rizki, atau sesuatu yang kita miliki kemarin, bulan yang lalu, atau bahkan tahun-tahun yang sudah kita lewati, hari ini semuanya masih
kita miliki. Dan itu tandanya bahwa Allah masih menginginkan kita untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dalam diri kita begitu adanya dosa, Allah masih izinkan kita hari ini untuk beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul sampaikan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Umatku, manusia, mereka memiliki dosa kepada Allah, akan tetapi ketika mereka beristighfar, lisannya memohon ampun kepada Allah, hatinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, kaman la dzambalah, maka hamba tersebut, umatku tersebut, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah dalam golongan hambanya yang cinta untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami dalam kehidupan ini Allah. Senantiasa Engkau luaskan rezeki kami ya Allah, dan Engkau berikan hidayah dan kekuatan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, Engkau luaskan rezeki mereka ya Allah, senantiasa Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jika kedua orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, ya Allah, ampunkan segala dosa mereka ya Allah, ampunkan segala kehilapan mereka ya Allah. Engkau terangi kuburan mereka ya Allah,
Engkau jadikan kuburan mereka dengan taman surgamu yang penuh dengan kenikmatan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.